Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iwan Krisna, NPM 19110029. Di sini saya akan memperjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata bimbingan dan konseling. Keduanya seakan sudah menjadi suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jika bimbingan mencakup segala macam konseling, maka konseling lebih sempit cakupannya. Segala macam konseling termasuk dalam bimbingan, akan tetapi tidak semua bimbingan merupakan konseling. Sudah banyak sekali literatur yang menjelaskan mengenai pengertian bimbingan di sini. Hanya akan ditulis beberapa saja mengenai pengertian bimbingan. Beberapa pengertian bimbingan menurut beberapa ahli. Menurut Frank Parson 1951, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Matterson 1969, bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangannya yang menekankan proses belajar yang sistematik. Dan dari berbagai pengertian bimbingan dari beberapa ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan dari orang yang ahli kepada individu maupun kelompok dalam rangka memberikan pemahaman mengenai diri sendiri. Istilah konseling berasal dari kata konseling, yang merupakan kata dalam bentuk masdar dari to konsel. Sedangkan secara etimologis berarti tigif, adifi, atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat atau memberanjurkan kepada orang lain secara tatap muka. Pengertian konseling menurut para ahli. Pengertian konseling menurut para ahli. Menurut Edwin Hofmann, perjumpaan secara berhadapan maka antara konselor dengan konseli atau orang yang disuluh sedang di dalam pelayanan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada murid pada saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, ROCS. Konseling adalah serangkaian hubungan langsung dan individu yang bertujuan untuk membantu dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Dari berbagai pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konseling adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dalam rangka memberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tesna Ulfa, NPM 19110052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah orientasi profesi. Di sini saya akan mempresentasikan materinya profesi konseling sebagai pelayan sosial masyarakat. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian bimbingan konseling sosial. Bimbingan konseling sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah. Seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial itu juga bermakna
suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Menurut Jumhur dan Surya, bimbingan sosial itu merupakan suatu bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Relevan juga dengan pendapat di atas, Andi Mafir 1994, suatu bimbingan dikatakan bimbingan sosial apabila penekanan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha mengurangi masalah sosial. Bimbingan sosial yaitu bimbingan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya. Contohnya anggota keluarga dan warga sebagai penunjang karir yang menjanjikan yang diawali dengan menjamunya berbagai aplikasi sosial yang dipelopori oleh situs pertemanan atau feeder. Di sini ada berdasarkan definisi bimbingan konseling dapat dipaparkan yaitu bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis. Yang kedua itu bertujuan untuk membantu proses pengembangan profesi diri melalui pola-pola sosial yang dilakukannya sehari-hari. Contohnya di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, pola-pola sosial itu yaitu dimaksudkan adalah pola-pola di mana individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Irmaniza, NPM 19110033. Di sini saya ingin membahas tentang tujuan bimbingan konseling sosial. Tujuan utama bimbingan konseling sosial itu adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Secara rinci, tujuan bimbingan konseling sosial ini adalah: 1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain. 3. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik fisik maupun psikisnya. 4. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. 5. Memiliki rasa yang tanggung jawab. 6. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial. 7. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Wulandari, NPM 19110004. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek-aspek bimbingan sosial. Adanya aspek-aspek bimbingan sosial: 1. Kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. 2. Kesulitan dalam persahabatan. 3. Kesulitan mencari teman. 4. Merasa terasing atau diasingkan dalam kelompok, yang artinya individu ini kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok tersebut. Selanjutnya yang kelima, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dimaksudkan individu ini kurang adanya pendekatan
terhadap keluarganya tersebut. 7. Kemampuan individu melakukan hubungan sosial, yang artinya individu ini kurangnya interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Artinya masalah ini dapat timbul karena individu itu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.